Haleluya, puji nama daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selasa pagi hari ini tanggal 3 Desember 2024. Atas kemurahan Tuhan kita sudah memasuki di hari yang ketiga 3 Desember 2024. Waktu berjalan terus. Nanti pada suatu titik, suatu saat 31 Desember 2024. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, berarti bulan depan sudah bulan Januari 2025. Sudah bukan tahun 2024. Waktu begitu cepat. Berarti hidup ini sebuah perjalanan. Banyak tantangan. Seperti baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Perjalanan Daud akan kembali ke Yerusalem sebagai raja atau memimpin bangsa Israel. Tapi tidak mudah, saudara. Antara bangsa Israel dengan suku Yehuda banyak cekcok. Satu sama lain terjadi keributan. Itu bisa terjadi. Di dalam dunia ini tidak selamanya kita selaras. Tidak selalu ada damai. Sebab dunia dari iblis. Untuk itu kita minta pimpinan Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya sampaikan. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tolong pimpin hidupku. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan, tolong padaku. Amin, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan, tolong pimpin hidupku. Amin, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, tolong pimpin aku. Bawalah aku selalu berada di dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, pikiranku, hatiku. Untuk pagi ini kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa.
Berfirmanlah Bapa, pagi ini adalah hari yang indah. Kau izin kami hidup sampai hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Ini kemurahan Tuhan yang besar. Biar hidupku selalu berada di dalam terang jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Selalu berterima kasih. Karena semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup pada bulan Desember ini. Suasana Natal, Bapak ya. Tinggal sebulan lagi. Kita sudah memasuki tahun baru Januari 2025. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saya baca Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar sepanjang hari pagi ini. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas. Sampai nanti malam. Kegiatan apapun. Aktivitas apapun. Selalu kita berpegang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Supaya sepanjang hari ini kita senantiasa di dalam perlindungan, penjagaan, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali baca perjanjian lama kitab 2 Samuel Bapak Ibu ya. 2 Samuel pasal 2, pasal 19. 2 Samuel pasal 19. Kita mau selesaikan satu pasal ini supaya besok kita lanjutkan pasal 20 sudah ya. Pasal 19 ayat 24 sampai 43 demikian firman Tuhan. Mephiboset menyongsong raja ya. Mephiboset ini adalah Boset adalah cucu Raja Saul ya. Juga Mephiboset bin Saul ya. Menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya. Dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Jadi pada waktu Raja Daud tinggalkan Yerusalem, ya, Mephiboset ini kelihatannya dia stres, dia akan lumpuh saudara, ya. Dia tidak bisa jalan secara sempurna. Ternyata dia tidak mandi atau bagaimana, dia tidak dicucinya, janggutnya tidak pelihara saudara ya. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanya raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama dengan aku, Mephiboset? Karena ini Raja Daud sayang sama Mephiboset ya, karena ini adalah cucu Saul, anak dari Yonatan ya. Jadi ini sayang sama si Raja Daud ya. Kenapa ndak ikut ya? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelayanlah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ini timpang saudara ya, cacat dia. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Jadi Daud memang baik orangnya ya. Dia masih mencintai keluarga dari Saul ya. Daud ini punya hatinya lemah lembut saudara. Tidak punya simpan dendam dia. Penuh dengan cinta kasih Tuhan. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Dia tahu diri saudara. Karena Daud begitu baik. Jadi dia tidak bisa tuntut lagi saudara. Karena merasa minder ya. Dia melihat Raja Daud begitu baik, penuh cinta kasih. Tapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Coba nih Daud ya, baik ya. Dikasih aset-aset ladang itu, dikasih saudara ya. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Wah baik, Mephiboset itu respon baik. Udahlah nggak apa-apa, aku udah terima itu. Yang penting tuan raja kembali datang dengan selamat ya. Nah, di sini baik dia berarti mari kita di sini bisa belajar memiliki karakter baik ya. Jadi memiliki karakter baik, punya hati rendah hati, punya cinta kasih. Di sini ada rendah hati, cinta kasih ya, dan tim ciptakan perdamaian ya. Di sini kita bisa belajar. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama raja ke sungai Yordan untuk mengantarnya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di mana, amin. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Jadi Barsilai ini orang udah tua, umur 80 tahun, tapi kaya.
tapi dia penuh perhatian kepada Raja Daud. Ya, di sini kita bisa belajar. Mari kita berbagi kasih, ya, penuh perhatian kepada orang layak hamba Tuhan perlu. Ya, di sini kita belajar karakter. Di sini bisa lihat karakter harus memiliki karakter Tuhan, karakter kasih. Berkata Raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku Yerusalem. Ya, ini Daud memiliki karakter baik. Barzilai sudah umur 80 tahun, dia ajak, udah tinggal bersama aku akan pelihara. Ini berarti Daud menghormati orang tua. Saudara, ya, belajar kita muda-muda belajar menghormati orang tua. Ya, di sini makanya pentingnya kita baca Alkitab supaya kita belajar ya, apa yang tertulis yang baik kita tiru, yang tidak baik. Ya, semua ini contoh-contoh dalam Alkitab, ya, sejarah dalam Alkitab. Tetapi Barzilai menjawab Raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan Raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki dan penyanyi perempuan? Apakah gunanya hamba laki menjadi beban bagi tuanku Raja? Jadi Barzilai tahu diri sudah umur 80 tahun. Nggak ada gunanya karena merasa dirinya udah 80 tahun. Ya, ngapain aku bisa ikut Raja? Kenapa dia minder, saudara, ya? Jadi daripada menjadi beban, ya, dikatakan di sini, apa gunanya hamba laki menjadi beban bagi tuanku Raja? Jadi beban. Jadi sini kita belajar karakter. Sini karakter. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama dengan Raja. Mengapa Raja memberikan ganjaran sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tapi inilah hamba mungkin ia boleh ikut dengan tuanku Raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berkatalah Raja Daud ini, baiklah, Bilham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberang sungai Yordan. Juga Raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediaman. Jadi Daud senantiasa memberikan kesan yang baik, saudara. Ya, jadi dia titip, ya, tentang Kirham ini dari Barzilai, dan Daud punya hati yang baik. Baiklah, dia akan pasti jaga. Ini bukti Daud memiliki hati yang baik. Di sini kita bisa belajar supaya kita hidup memiliki hati yang baik, punya cinta kasih. Setelah itu berjalan Raja terus ke Gilgal, dan Kiman ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan Raja. Tapi seluruh orang Israel datang menghadap Raja dan berkata kepada Raja, mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik Raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang Israel itu, oleh karena Raja kerabat kami. Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya Raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Nah, ini antara suku Yehuda dengan 12 suku bangsa sana 12. Satu suku Yehuda itu memang rajanya adalah Daud. Ya, jadi ribut, saudara, ya, dengan yang 10-11 suku, ya. Terus ayat 43 yang terakhir, tapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih banyak berhak atas Raja sebagai anak sulung kami yang melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa Raja kami kembali? Tapi perkataan orang Yehuda itu lebih pedas dari perkataan orang Israel. Wah, terjadi keributan antara saudara sendiri, 12 suku bangsa Israel. Suku Yehuda melawan dengan suku Ruben, suku Benyamin, dan semua banyak, saudara. Ini dalam dunia, ya, persoalan bisa terjadi, keributan bisa terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada dalam Kristus. Ya, karena Daud senantiasa rendati Daud, tapi selalu minta pimpinan Tuhan. Kalau ini bukti nyata, kalau tidak melibatkan Tuhan, saudara, selalu ada percercokan, perselisihan terjadi. Di sini kita harus belajar, supaya di sini belajar kita tahan diri, jangan suka emosional, senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Apapun kegiatan, ya, langkah-langkah kita selalu andalkan Tuhan Yesus. Senantiasa kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan tolong pimpin kita. Langkah demi langkah kita senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan, supaya kalau Tuhan menyertai kita, senantiasa ada damai sejahtera. Ku tak dapat jalan sendirian, Tuhan tolong padaku. Mari kita selalu minta pimpinan Tuhan.
biarlah sinarmu selalu menerangi hidupku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan di sini kita belajar, mari memiliki cinta kasih, peduli satu sama lain, dan andalkan Tuhan Yesus. Serahkan semua perjalanan aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan kita serahkan. Biarpun banyak tantangan pergumulan hidup, berjalan bersama Yesus. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.